Ladies, kamu pernah ketemu dengan cowok yang baik dan sepertinya welcome sama kamu dan dia juga sesuai dengan kriteria yang kamu mau, tapi sayangnya kok dia nggak ngejar-ngejar ya. Kamu udah berkomunikasi, kamu sudah kodein, kamu sudah baikin, tapi tetap saja bergeming. Bingung? Kenapa dia nggak juga mengejar kamu? Jangan khawatir, karena di video ini kita akan bahas penyebabnya, kenapa dia tidak mengejar kamu dan apa solusinya. Oke? Let's check it out. Hai, saya bukan YouTuber, saya juga bukan seorang influencer. That's not who I am. My name is Jose Aditya. I'm a love life coach and a proud founder of lovecoach.id. Dan sebagai seorang love life coach, I always have one dream, yaitu menyentuh jutaan kehidupan cinta wanita di luar sana dimulai dari kamu. So, be ready ladies. Karena di channel ini, kita akan bahas banyak sekali hal. Mulai dari mindset, habit, tips, dan trik agar wanita bisa bahagia bukan hanya dalam kehidupan romansanya, tapi juga dalam kehidupan kamu secara general. So, if you feel like it, then you can come and join me. Subscribe sekarang. Yes, ladies, seperti biasa Jose Aditya di sini dengan video-video yang bisa membuat kamu selangkah lebih dekat dengan kehidupan romansa yang membahagiakan. Teman-teman, ini adalah common problem dari banyak kali wanita di luar sana. Kebanyakan dari mereka itu mati gaya, nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka menginginkan pria yang sesuai dengan kriterianya untuk mendekat sama dia. Bahkan mereka nggak tahu gimana caranya. Nah, kita nggak akan bahas gimana caranya agar mereka mendekat, tapi kita akan bahas alasan kenapa mereka tidak kunjung mendekat, padahal mereka sudah baik, padahal mereka kelihatannya welcome sama kamu, tapi kenapa mereka nggak action. Nah, biar fair, kita bahas dari dua versi. Pertama dari sisi si pria, kenapa dia nggak mendekat, dan ini sekali lagi hanyalah kemungkinan, belum tentu sesuai dengan apa yang kamu alami. Yang kedua adalah dari sisi kamunya sendiri, apa yang perlu kamu lakukan sehingga dia bisa mengejar kamu. Yang pertama, dari sisi si pria, kenapa dia nggak kunjung mengejar? Sederhananya sih, ada 3 hal yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, dia terlalu pemalu. Well, ladies, kalau misalkan kamu nanya apakah cowok takut ditolak, apakah cowok itu pemalu untuk deketin cewek yang dia suka, jawabannya adalah iya. Bahkan mungkin sekitar 70-80% ya yang tidak terdidik dalam kehidupan romansanya itu biasanya malu. Terlebih kalau misalkan dia introvert, double malunya. Dia ada rasa sama kamu, dia nyaman sama kamu, tapi dia ngerasa, nanti kalau ditolak kita malah ngejauh. Kalau ditolak, sayang banget, mendingan gini aja deh. Mereka akhirnya takut untuk mendekat sama kamu. So, kalau misalkan itu terjadi sama kamu, yang perlu kamu lakukan sederhana, yaitu kasih jaminan bahwa si pria tidak akan ditolak ketika mereka melakukan action lebih lanjut. Ya, kasih jaminan, istilahnya kasih lampu hijau. Dengan cara apa? Dengan cara kode. Nah, cuman kodenya tidak seperti yang kamu bayangkan. Banyak orang yang kodenya tuh lewat kata-kata yang sedikit gombal atau lewat ngomong, aku sebenarnya lagi cari cowok loh sekarang. Banyak yang kayak gitu. Itu nggak works. Kode yang paling mudah dibaca oleh seorang pria adalah kode yang berhubungan dengan alam bawah sadar mereka, yaitu keinginan mereka untuk berguna dan menjadi pahlawan dari kamu. Jadi kalau misalkan dia memang ada rasa tapi pemalu, maka yang perlu kamu lakukan adalah buka pintu untuk dia bisa berguna untuk kamu. Gimana caranya? Minta tolong. Menurut kamu, aku ke depannya ngambil keputusan apa ya? Aku bingung nih. Dan setelah dia ngebantuin kamu, pastikan kamu berterima kasih. Makasih ya, gara-gara kamu aku jadi tahu. Makasih gara-gara kamu sekarang aku nggak buntu lagi. Makasih ya, kamu sudah menyelamatkan aku. Kata-kata seperti itu adalah kode lampu hijau yang sangat-sangat terang benderang untuk pria. Well, gue dianggap, gue berguna. Artinya, kalau gue bisa berguna di sini, gue bisa berguna lebih jauh lagi. Itu yang ada di otak pria pemalu. Jadi semalu apapun dia, kalau dia ada rasa sama kamu dan kamu sudah kasih kode seperti itu, sudah minta tolong sama dia, sering minta tolong sama dia, dan juga berterima kasih sama dia, well, dia akan berpikir, mungkin kalau gue maju nggak apa-apa kali ya. Itu yang pertama. Dia terlalu malu untuk action. Atau yang kedua, si pria kenapa nggak kunjung mendekat? Nah, ini sedikit pahit. ini nyata, sedikit pahit, tapi kenyataan harus ditelan. Bisa jadi dia nggak kunjung mendekat hanya karena ya dia cuma baik aja, dia baik aja sama kamu dan kamu bukan tipe dia, dan kabar buruknya dia suka punya fans.
Ada yang seperti ini. Saya sempat pernah jadi seperti itu. Saya sempat menikmati jadi cowok yang disukai banyak perempuan, yang menikmati punya fans, yang saya bisa deket sama dia, tapi saya nggak nembak. Saya tahu dia suka sama saya tahu dia menikmati momen kita berdua, tapi saya nggak mau deket. Saya suka aja jadi fans gitu. Solusinya kalau misalkan kayak begini adalah jauhi. Bukan jauhi ya sudahlah, hentikan perjuangan. Kalau seandainya, ingat, kehidupan relationship itu membutuhkan peran dari dua belah pihak. Kalau misalkan yang berjuang hanya kamu, hentikan perjuangan. Karena buat apa? Buat apa teman-teman? Yang ada kamu cuma capek sendiri mengharapkan keajaiban. Tolong dong deketin gue, tolong dong milikin gue. Kalau misalkan dia memang punya tipe selain kamu, gimana? Kan hak setiap orang. Ya nggak? Kayak misalkan nih, kamu suka sama cowok tertentu tapi nggak suka dengan cowok tertentu. Sementara cowok yang kamu nggak suka ngarep sama kamu. Salah nggak kamu nolak sama dia? Enggak kan? Nggak salah. Jadi itu sikap aja. Dan ini wajar. Bukan artinya jahat ya. Tapi ya namanya ada poin perjalanan di mana seorang pria menikmati punya fans. Kalau misalkan ini terjadi, yang penting kamunya membatasi diri. Oke, gue udah tahu ternyata dia tidak kunjung mendekat. Kamu bisa lihat video saya yang sebelumnya bahwa kalau misalkan pria itu serius atau tidak dilihat dari perilakunya, bukan kata-katanya. Kalau misalkan perilakunya semakin lama semakin mendekat untuk memiliki kamu, dia serius. Tapi kalau misalkan kamu sudah lihat udah 2 minggu, udah sebulan, gini-gini terus, nggak ada kemajuan, ya artinya kamu sudah tetapkan sendiri. Oh, saya harus ngambil keputusan. Ini orang cocok atau enggak buat gue. Kalau misalkan nggak cocok ya udah tinggalkan. Gitu teman-teman. Jadi kalau ketemu pria yang seperti ini nggak usah dimusuhin, tapi ya udah anggap ini sebagai hal normal yang memang kamu bukan tipenya dia, apa boleh buat, oke ya. Dan yang ketiga, biasanya kalau misalkan ada cowok yang seperti ini yang paling buruk di antara yang terburuk sih. Dia cuma pengen manfaatin kamu. Ini kemungkinan yang terburuk. Dia tahu kamu suka sama dia suka punya fans. Dan berikutnya yang lebih parah lagi adalah karena dia pengen manfaatin kamu. Karena ketika dia punya fans, dia ngerasa, ada yang bisa bayarin gue, ada yang bisa nemenin gue kesini, ada yang bisa jadi teman ngobrol gue ketika gebetan gue yang sana nggak ada. Itu sering banget kejadian. Dia cuma pengen jadiin kamu ban serep, pengen jadiin kamu sebagai cadangan gitu tuh. Nah, masa kamu mau sih digituin? Jadi saran saya kalau misalkan kamu ngerasa udah mulai ada momen, oh kayaknya gue dimanfaatin nih, kayaknya gue dipinjemin duit terus nih, kayaknya gue neraktirin dia terus nih, kayaknya gue cuman melakukan gue terus nih yang berjuang. Kalau misalkan kamu ngerasa seperti itu, stop. Kalau ini harus dijauhi. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini biasanya udah dikasih tahu gimana pun dia akan terus menyerang ke kamu, dia akan terus terikat dengan kamu dan dia akan terus bergantung sama kamu, dan ini akan nggak sehat dan kamu sendirian yang akan rugi nantinya. So itu dari sisi pria ada 3 hal. Yang pertama, bisa jadi dia terlalu pemalu. Kalau dia ada rasa sama kamu tapi pemalu, kasih kode lampu hijau sama dia, minta tolong sama dia. Yang kedua, kalau misalkan cowok nggak mendekat sama kamu, bisa jadi dia memang nggak punya rasa sama kamu, tapi dia suka punya fans, tapi dia nggak manfaatin kamu. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga adalah dia suka punya fans dan dia mau manfaatin kamu. Dan ini yang terburuk kalau yang terjadi kamu menjauh. Nah, sekarang kita bahas dari sisi wanitanya. Sisi prianya sudahlah, 3 ini sudah cukup menurut saya. Dari sisi wanita, kenapa dia tidak kunjung mengejar? Bisa jadi karena satu hal ini. Karena kamu pasif, karena kamu tidak mengatakan atau tidak cukup memberi kode pada dia. Dan ingat, pria berkomunikasi dengan cara yang berbeda dari wanita. Wanita bisa baca kode, wanita bisa melancarkan kode. Pria buta akan kode. Satu-satunya kode yang dia mengerti adalah apakah saya bisa berguna atau tidak untuk kamu. Kalau misalkan dia punya rasa sama kamu, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa berguna, untuk bisa melindungi, untuk bisa ngasih nafkah sama kamu. Makanya kan banyak cowok kalau deketin kamu, kalau dia benar-benar serius, dia biasanya ngasih hal terbaik, dia ngasih hadiah, pokoknya dia beliin segala sesuatu yang pengen menunjukkan bahwa dia tuh bisa berguna untuk kehidupan kamu. Itu yang biasa terjadi. So kalau misalkan kamu pasif, gak nunjukin lampu hijau dengan jelas, tidak nunjukin momen secara jelas apakah kamu bisa didekati atau tidak, kebanyakan pria akan
pasif. Atau jangan-jangan kamu memang pasif sama sekali tidak berinteraksi sama dia. Interaksi kamu sama dia hanya berada di pikiran kamu, hanya halusinasi kamu sendiri. Kamu cuma ngeliatin dari jauh. Kalau ini yang terjadi nggak bisa, ladies. Kamu perlu berubah, kamu perlu pasif, kamu perlu jadi proaktif, bukan agresif ya. Agresif kan ngejar-ngejar. Kalau proaktif nggak, proaktif itu mengundang, memprovokasi si pria untuk bisa memiliki kamu lebih jauh lagi. So itu teman-teman, alasan paling mudah kenapa pria tidak mengejar kamu. Dari sisi si pria ada 3 hal. Yang tadi ya, dia terlalu malu, atau dia suka punya fans, atau yang ketiga dia mau manfaatin kamu. Dari sisi kamu, mungkin kamu terlalu pasif. So teman-teman, itu dia video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kamu boleh share, like, komen di bawah, mention teman-teman kamu untuk nonton video ini. Kalau kamu suka boleh like, kalau kamu nggak suka boleh dislike, terserah kamu. Dan kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe di channel ini gratis. Dan kalau kamu pengen tahu apakah kamu sudah proaktif atau belum, silahkan lihat link yang ada di atas atau yang ada di link description. Apakah kamu sudah memiliki cinta atau belum? Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Jose Aditya. Be great, be love, and start today. Dadah!